Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Nah, Ya. dengan Bu siapa? Dengan Bapak Ibu siapa? Wina. Oh, Bu Wina. Selamat malam Bu Wina. Pak Cahya. Iya, saya bidan Sufi ya. Ibu, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau rencanain program kehamilan. Iya. Berarti baru nikah ya Ibu dan Bapak ya? Iya. Iya. Ibu Wina, boleh ya saya bicara dengan manggil Bu Wina ya? Iya, Bu Wina, dalam merencanakan suatu kehamilan itu banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan. Nah, boleh izinkan saya untuk memberikan KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi untuk merencanakan kehamilan Bu Wina dan Pak Cahya ya. Nah, jadi dalam tahap pertama yaitu Ibu harus memeriksakan kesehatan. Ya seperti tadi ya, Ibu udah ditimbang, ditensi, kemudian diukur lingkar lengannya ya Bu ya. Nah, untuk mengetahui apa? Nah, tentunya adalah mengetahui IMT atau status gizi Ibu. Ya, kalau saya lihat dengan berat badan Ibu tinggi, Ibu dengan memiliki status gizi yang baik ya, Ibu harus mengkonsumsi sekitar 1.800 kalori per hari. Satu. Kedua, Ibu harus tetap menjaga pola makan Ibu yang baik dan benar dan berprotein. Seperti misalnya yang saya ada di gambar ini ya Bu ya. Nih, Ibu harus banyak makan ikan, makan daging, makan telur, kacang-kacangan yang mengandung zat besi. Nah, kemudian Ibu harus makan dan mengkonsumsi yang mengandung asam folat ya. Sayuran, buah ya, ada susu gitu dengan kalsium ya. Susu Ibu boleh nanti mengkonsumsi sebelum hamil, susu apa aja boleh, nggak apa-apa, asal jangan susu kental manis. Nanti di saat kehamilan boleh Ibu mengkonsumsi susu hamil. Nah, untuk apa sebenarnya makanan protein seperti ini? Untuk meningkatkan kebutuhan, untuk mencukupi semua kebutuhan apabila Ibu terjadi kehamilan, bahkan sebelum kehamilan Ibu. Nah, jangan sampai di sebelum terjadi kehamilan Ibu memiliki status gizi yang rendah, karena kalau status gizi yang rendah akan mengakibatkan kehamilan dalam pertumbuhan janin. Seperti misalnya trimester pertama apabila terjadi kekurangan protein, Ibu akan mengalami berbaiknya akan mengalami PJT atau pertumbuhan janin terhambat, IBR, bisa mengakibatkan abortus. Di saat kehamilan trimester 2 mengakibatkan prematuritas, seperti itu Bu. Nah, saat itu Ibu juga harus mengkonsumsi vitamin penambah darah minimal 1 minggu sekali ya Bu ya, penambah darah guna untuk mencegah yang kita sebut namanya anemia gitu. Anemia ini sangat berbahaya apabila terjadi di saat kehamilan. Justru sebelum terjadi kehamilan akan lebih baiknya Ibu menjaga supaya di saat sekarang pun Ibu jangan terjadi anemia gitu. Karena kalau awalnya Ibu sudah anemia, nanti di kehamilannya dengan anemia bertambah berat ya. Bahaya anemia di saat kehamilan akan mengakibatkan abortus, IVR atau pertumbuhan janin terhambat, prematuritas, bahkan di saat melahirkan akan mengakibatkan perdarahan gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena saat melahirkan akan mengeluarkan banyak darah. Di saat tubuh kita kekurangan darah, begitu melahirkan banyak yang mengeluarkan darah akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita anemia menjadi berat, itu sangat membahayakan sekali nyawa Ibu ya, begitu Bu. Nah, saya mau tanya, waktu kemarin pas mau nikah Ibu udah suntik teteh? Sudah. Ya, berapa kali? Satu kali ya, belum diulang lagi ya. Nah, suntik teteh ini sangat dibutuhkan, apalagi bagi perempuan yang capek atau perempuan yang mau merencanakan kehamilan. Teteh itu diberikan sebanyak bisa 5 kali ya, yaitu pas saat pertama kemarin ya, waktu pas mau nikah ya, kemudian diulang 1 bulan untuk teteh kedua, kemudian 6 bulan untuk teteh ketiga, kemudian setahun, nanti tahun lagi 1 tahun depan, berarti 5 kali gitu. Tapi kalau Ibu misalnya sudah terjadi kehamilan, saya tetehnya saya kemarin 1 kali, cukup ulang 1 kali juga nggak apa-apa saat kehamilan gitu. Paling banyak saat kehamilan 2 kali ya Bu ya. Nah, terus Ibu juga harus memeriksakan diri dulu sebelum terjadi kehamilan.
memisahkan ke laboratorium untuk apakah ibu ada hemofilia, apakah ibu ada hepatitis B, apakah ibu ada TOS ya, apakah ibu ada penyakit thalassemia. Nah, saya akan jelaskan apa yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Yang pertama diabetes. Diabetes itu dia kelebihan dalam tubuh, kelebihannya gula darah di dalam tubuh itu apabila terjadi kehamilan dapat mengakibatkan bayi makrosomi, memberat beban kerja jantung ibu dan ginjal ibu, gitu ya Bu ya. Nah, apabila misalnya ibu diabetes sebelum hamil kita udah tahu ibu diabetes, berarti kita harus mengobati ibu supaya gula darahnya menjadi normal dan pola makan yang kita harus dijaga. Yang kedua hemofilia. Hemofilia apa? Yaitu gangguan dalam pembekuan darah Bu. Ini sangat penting sekali, ibu harus tahu. Khawatir di saat kehamilan ibu tidak tahu, di saat kehamilan ibu memiliki hemofilia, maka ibu tidak bisa persalinan dengan bidan. Ya, ibu harus ke rumah sakit untuk mencegah terjadinya perdarahan hebat, karena dengan adanya hemofili sangat sulit sekali perdarahan itu dihentikan karena punya gangguan pembekuan darah gitu Bu ya. Nah, tadi saya menyebutkan adanya TOX ini, yaitu toxo, singkatan dari TOX adalah toxo, rubella dan herpes. Itu untuk mengetahui apakah tidak ibu ada dalam virus tersebut dalam tubuh ibu atau tidak. Untuk apa? Jangan sampai ibu terjadi kehamilan kemudian dengan yang tadi saya sebutkan dengan TOX, itu sangat bahaya sekali ya. Tadi rubella, toxo dapat mengakibatkan kecacatan pada bayi ya. Nah, akan menyebabkan juga selain itu keguguran atau terjadinya abortus atau keguguran yang berulang Bu, gitu ya. Nah, terus yang keempat penyakit thalassemia. Thalassemia dengan anemia agak mirip ya memang ya, tapi juga berbeda. Anemia adalah kekurangan darah, kadar hemoglobin dalam tubuh. Kalau thalassemia yaitu ada gangguan dalam pembentukan sel darah merah tersebut. Biasanya thalassemia itu ada dua, ada yang mayor, ada yang minor. Biasanya yang mayor itu biasanya umur 17-18 tahun biasanya sudah wafat Bu, karena sudah terlalu dia harus ditransfusi terus berulang selama hidupnya, ketergantungan, dan akan menjadi hematomegalia atau pembesaran pada livernya, kemudian memberatkan jantungnya seperti itu Bu. Nah, tapi kalau thalassemia yang minor terkadang tidak diketahui atau tidak ketahuan gitu loh Bu. Nah, itu kita harus ibu harus memisahkan hal tersebut. Jangan sampai ibu hamil dengan thalassemia minor. Thalassemia minor itu ditandai seperti apa? Nah, selain dengan pemeriksaan, biasanya gini, HB-nya kan rendah. Setelah kita pastikan ibu kita obati dengan pemberian secara rutin vitamin tambah darah selama kita observasi, tetap pengulangan cek darahnya masih rendah. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu Bu, akan mengakibatkan perdarahan di saat persalinan gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya, dikarenakan kalau thalassemia yang dikhawatirkan adalah bisa perdarahan melahirkan dengan perdarahan, bisa dengan anemia yang rendah dengan kadar darah yang rendah, kemudian persalinan itu mengeluarkan darah, jadi tambah rendah lagi, itu yang bahaya gitu ya Bu ya. Nah, jadi ibu benar-benar sebelum kita mempersiapkan kehamilan, ibu harus mempersiapkan diri yang tadi saya katakan ya. Guna untuk apa? Guna supaya ibu hamil dalam keadaan sehat, ibunya, bayinya berkembang di dalam rahim ibu di dalam keadaan sehat, serta sampai melahirkan dalam keadaan sehat. Sehat ibunya, sehat bayinya. Begitu Pak ya, Pak Cahya. Ada dari pembicaraan komunikasi informasi edukasi saya sudah terpaham ya. Nah, atas penjelasan saya, Ibu, Bapak, ada yang kurang paham? Udah paham. Sudah paham ya mengenai makanan yang bergizi, yang berprotein, sudah paham? Coba Bu Wina sebutkan maksudnya dari yang tadi saya bicarakan dengan makanan yang berprotein dan bergizi seperti apa Bu? Makan sayuran, ikan, daging, susu, buah-buahan, terus jangan makan makanan instan. Kalau seandainya makan daging, makan berbentuk daging, jangan dari olahan. Ya, betul.
betul. yang mengandung daging isinya, tapi dimakan dagingnya. Iya betul. Nah, Bapak bisa mensupport Ibu, mendukung seperti itu, Pak? Bisa, bisa. Iya, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, cukup jelas ya? Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Informasinya. Iya, terima kasih sama-sama Pak.